Ya, akhirnya saya, kata tadi Purwanto, sebagai praktisi hukum melaporkan dan mengadukan ya persoalan yang kemarin. Ya, Uya Kuya yang mengundang di podcastnya membahas persoalan-persoalan yang bersifat privasi. Menurut saya, Uya Kuya, Anda telah menginjak harga diri kaum perempuan. Sebelumnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Saya berharap segera proses dan berhentikan Uya Kuya dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Dia sudah tidak layak lagi duduk sebagai wakil rakyat. Tindakannya bukan hanya mencoreng nama lembaga, tetapi juga mempermalukan kaum perempuan Indonesia. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di benak Anda, Uya Kuya. Di tengah kepercayaan publik yang Anda emban sebagai anggota DPR RI, sebuah amanah yang seharusnya dijaga dengan integritas dan empati. Kenapa Anda justru memilih menjadi tuan rumah bagi tontonan memalukan yang melukai martabat perempuan? Apakah Anda tidak memiliki sedikit saja sensitivitas gender? Tidak adakah empati dalam diri Anda sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai wakil rakyat? Ketika Anda dengan entengnya memberikan panggung kepada seorang pria asing bernama Akas itu, yang dengan mulut busuknya menelanjangi martabat mantan istrinya, perempuan Indonesia di depan jutaan pasang mata. Uya, yang Anda lakukan bukan sekedar kesalahan media. Ini adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan Anda. Anda adalah anggota DPR RI, representasi kehormatan rakyat, bukan host infotainment murahan yang menjual luka perempuan demi klik dan viewers. Akas adalah WNA yang seharusnya tidak diberi panggung saat dia memperlakukan perempuan Indonesia dengan semena-mena. Dia datang menikahi perempuan Indonesia, lalu saat hubungan berakhir, dengan santainya dia membongkar hal-hal yang begitu pribadi, begitu sensitif, yang seharusnya dilindungi oleh batas-batas etika dan hukum. Tetapi Anda, Uya, malah menyodorkan mikrofon, menyorotkan kamera, dan menyajikan sebagai tontonan tanpa peduli bahwa di balik itu ada seorang perempuan yang dipermalukan habis-habisan. Apakah Anda tidak berpikir bahwa setiap perempuan Indonesia merasa terhina dengan tayangan itu? Apakah Anda lupa bahwa Anda digaji oleh rakyat, termasuk oleh para perempuan yang kini hatinya hancur melihat bagaimana tubuh dan kehormatan seorang perempuan dijadikan bahan gosip di kanal YouTube Anda? Ini bukan soal popularitas, ini soal nilai, soal kehormatan, soal tanggung jawab Anda sebagai wakil rakyat. Anda seharusnya menjadi penjaga martabat, bukan pembuka pintu bagi pelecehan yang disamarkan sebagai curhat. Uya Kuya, jika Anda masih memiliki dia orang sombong, gak pernah ulang-ulang terus satu kata. That is not her. Dia gimana emang? Dia orangnya gak suka banyak ngomong, gak pernah minta maaf juga, begitu agak sombong gitu, ego. So gak mau mengaku. So dia gak mungkin mau berbicara tentang diri saya setelah saya udah move on. Begitu kali terus. So behind her, there are someone who's giving her advice or pushing her, I don't know. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan buat untungan diri sendiri, itu efeknya ke anak-anak dia. Kamu ngerasa nggak kamu datang dari Pakistan, you go to Malaysia and so on, you akhirnya end up di Indonesia, is like a what? Ini saya ngapain ya di sini? It's like dream. Whatever I am living right now, it was my dream life. Dream life ya. So alhamdulillah Allah kasih aku semua apa yang saya pernah minta. Dan sekarang aku berasa bersyukur banget di sini. Makanya di sini saya cari rezeki, di sini saya kerja, saya punya anak-anak di sini, saya punya istri di sini. Kenapa saya gak mau melawan? Main lagi sama ya mungkin karena pengaruh teman-teman ya, lingkungan. Akhirnya dia pergi ke klub malam. Misalnya gue syuting nih jam 10 pagi, pulang jam 12 malam. Dia pergi siang, pulang sebelum gue pulang. Jadi gue taunya, oh ini di rumah. Ada yang sering cerita, itu babysitter gue. Gimana tadi ibu? Ibu nggak pergi pak, kok ke saya nggak bilang? Nah sedangkan gue kalau yang namanya syuting, gue nggak pernah pegang handphone. Karena saking seriusnya ya, gue taruh gitu. Bener-bener. Yang penting gue selalu sama pendamping gue, kalau gue syuting, lu jangan ganggu gue. Gue nggak mungkin pergi kemana-mana. Lu aja lihat callingan gue 20 scene, nggak mungkin gue pergi kemana-mana.
Barbie ngomong kalau sama dia itu jalannya 3 jam sampai 4 jam, pernah ada lu sampai lidah lu sampai kram gitu kan. Nah, lu kalau sama mantan lu begitu juga nggak? Wah, 15 menit juga udah paling panjang itu. Oh iya? Iya. Berarti lu sekarang merasakan sensasi yang luar biasa? Oh iya. Lebih enak dong? Oh parah. Karena satu, Kumala itu orangnya resik, bersih. Gua aja nih mau ciuman, Beb, gigi kamu bau. Gua udah sikat gigi. Enggak, aku nggak mau sikat gigi. Besok ke dokter gigi, gimana caranya itu gigi dicabut. Langsung gitu, karena ada gigi bolong kan, bau gitu kan. Jadi langsung sumbernya. Langsung sumbernya gitu. Terus juga, Beb, kamu kegemukan nih, perutnya maju, tidak bisa maksimal. Ya gua dikurusin. Gitu. Tapi kan buat kebaikan juga, bagus. Betul, dong, karena positif. dia tuh orangnya resik dan akhirnya buat penampilan gue juga, karena dia nggak mau sampai mengecewakan dia. Bagus itu. Kalau yang ono baru di lu tau kan, buka set tudung saji set, ikan asin tutup lagi. Buka warung. Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. So, saya tidak tahu pertama-tama, tapi setelah kita review produk di social media, kita tahu semua cewek pakai produk feminin untuk menjaga kesehatan dalam tubuh. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk feminin pun untuk jaga kebersihan. Produk feminin apa sih? Produk kebersihan perempuan. Sabun pembersih untuk Sering kali saya bawa dia ke dokter, dan aku ada video itu yang dokter pun jelaskan dia, Bu, jangan sembarangan duduk di toilet. Bu, menjaga kebersihan. Kalau udah pipis lah pakai tisu. Kalau begini, Bu, tidak ada terus-terusnya. Dan sekarang aku menunjukkan bukti, bukan ke abang, ke pengacara saya, karena mereka juga aku belum pernah menunjukkan bukti ini, tapi mereka bisa jelaskan dengan kata-kata yang sopan. Ini adalah istri saya yang lagi haid. Bleeding, setiap bulan ada kan? Menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, pampernya bocor itu, bukan pampers, soptiknya bocor, pembalut ya. Kena ke kasur, kasurnya berdarah semua. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Segitu kotornya, dia segitu malas tidak mau ganti spray aja. Dan ini aku menunjukkan, ini lihat kak, ini aku belum pernah tunjukin. Ini spray berdarah, dan setiap hari ini aku ambil foto setiap hari dengan. Mungkin Pauya mau lihat. Mau lihat, bener. So, begini jaga kebersihan dia. Ini setiap hari saya ambil satu-satu foto untuk lihat etiket baik dia untuk jaga kebersihan dalam. Karena dia selalu keputihan nudonya ke saya, dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan, gak sampai 2-3 hari satu celana dalam. Kalau kita ada darahnya kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh, aku gak mau ganti spraynya. So dia itu tidak pernah menjaga kebersihan sendiri, sampai dia setiap bulan adalah keputihan. Kita pergi ke dokter, kita beli obat. Akas Elahi akui 3 kali berpisah dengan Feni Alberti. Konten kreator Akas Elahi mengakui bahwa dirinya memang berselingkuh saat masih berstatus sebagai suami istri dengan Feni Alberti. Menurut pria asal Pakistan itu, dirinya selingkuh karena Feni Alberti tidak memberikan nafkah batin selama 8 bulan lamanya. Akas Elahi akhirnya memilih melakukan hubungan dengan perempuan lain karena tidak mendapatkan dari sang istri. Rumah tangga Akas Elahi dan Feni Alberti memang sangat rumit. Mereka sempat 3 kali berpisah karena selalu ada saja permasalahan dalam rumah tangga mereka. Ini pisah ketiga kalinya, kita pernah talak 1, terus kemudian rujuk karena ada anak. Pisah kedua kalinya ya saya viralkan, katanya penyakitan HIV dan bla bla bla. Saya tahan dulu karena saya tahu saya mau perbaiki rumah tangga saya. Ada anak-anak di sana juga, makanya saya rujuk lagi, kata Akas Elahi dalam podcast Denny Sumargo. Sering berjalannya waktu, Akas Elahi kembali berpisah dengan Feni Alberti untuk ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya ini mereka sampai datang ke psikolog untuk tujuan berkonsultasi karena permasalahan semakin rumit, sudah saling menyakiti satu sama lain. Aku ke psikolog, di situ aku bawa dia juga ke psikolog. Saya dikasih masukan sama psikolog, kalau kamu kuat lanjutkan. Tapi saran saya,
Karena kita berdua itu ngomong dengan psikolog masing-masing 30 menit, psikolog kasih tahu saya kalau dia sudah tertutup untuk rujuk, ungkapnya. Menurut cerita Akas Elahi, berdasarkan cerita psikolog, Feni Alberti mengalami trauma dengan masa lalu membuat dia menolak keras untuk rujuk. Mungkin dari masa kecil dia tidak mau terbuka untuk menerima apapun atau untuk perbaiki diri. Psikolog bilang kalau kamu kuat lanjutkan hubungan ini, tapi kamu malah bikin kamu sakit, sebaiknya dilepas aja. Gimana kamu jaga anak kalau kamu sakit, tuturinnya lagi.